Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ajis Budi Setiawan selaku Direktur Program Pascasarjana STECP. Yang terhormat kepada Bapak Ibu tim dari STICP dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang open house-nya insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara webinar dan open house S2 Magister Ekonomi STICP dan tema urgensi program Pasca Sarjana S2 untuk pengembangan SDM Ekonomi dan Filantropi Syariah. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya karena berat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara malam hari ini. Izin membacakan rututan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi dengan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar malam hari ini dibuka, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan yakni webinar dan open house S2 Magister Ekonomi STICB dengan tema urgensi program pasca sarjana S2 untuk pengembangan SDM Ekonomi dan Filantropi Syariah oleh Profesor Dr. Ajis Budi Setiawan selaku Direktur Program Pasca Sarjana STICB. Pada Profesor Dr. Ajis Budi Setiawan kami silakan. Terima kasih Mbak Erna, teman-teman dari Wakaf Mulia dan Bapak Ibu semua yang malam ini berkenan hadir untuk kita sama-sama sharing dan mungkin juga memperkuat azam ya, semangat atau juga motivasi bagi yang ingin melanjutkan ke program pasca sarjana ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di malam menjelang weekend ya. Ini kita semua masih Allah anugerahi eh, kesehatan, Allah limpah curahkan banyak kenikmatan dan keberkahan insya Allah, dan malam hari ini juga kita sama-sama bisa hadir di majelis ini untuk sama-sama kita sharing, memperkuat mungkin azam, keinginan, iradah kita untuk melanjutkan studi lebih jauh gitu ya. Jadi kita sharing insya Allah ini ada jalan kebaikan, dan saya tentu bergembira Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan kita bisa berdiskusi ya tentang bagaimana urgensi program pasca sarjana ya, terutama nanti dalam kaitan dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan serta filantropi syariah ya, yang ini saya kira menjadi hal yang sangat urgent. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sama-sama dipahami bahwa perkembangan dunia hari ini demikian dinamis, terutama dari sisi geoekonomi, sisi ekonomi. Dunia sedang ramai ketika Trump mengumumkan untuk memperlakukan tarif ya, tarif ke banyak negara meski kemudian sebagian besarnya ditunda. Dan kita melihat bahwa pergeseran isu dari institusi multilateral menjadi unilateralisme, dan berbagai aspek kerjasama ekonomi yang mundur, proteksionisme yang semakin menguat, dan berbagai eh, tantangan ekonomi global akibat ketegangan geostrategi dan seterusnya, ini menimbulkan satu tantangan yang serius ya dalam aspek ekonomi, dinamika ekonomi, termasuk nanti kaitan dengan ekonomi domestik ya,
yang tentu dengan demikian isu ekonomi hari ini dan ke depan selalu akan menjadi satu permasalahan, satu tantangan yang membutuhkan pemahaman, pengetahuan yang mendalam sehingga Bapak Ibu semua bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan, mengambil peluang yang ada di tengah krisis dan mungkin guncangan-guncangan itu tetap menyisakan banyak peluang bagi mereka yang punya ilmu dan memahami tentu dan semoga dengan mendalami ekonomi tentu ini akan menjadi eh, kesempatan peluang yang jauh lebih baik ya. Isu saya kira isu global hari ini paling ramai adalah Trump trade war dengan kebijakan tarif yang direspon demikian besar dan ini bagi Indonesia juga dampaknya akan sangat signifikan karena Amerika adalah eh, destinasi ekspor terbesar kedua kita dan banyak ini berkaitan dengan nanti industri manufaktur sehingga resikonya memang ke PHK dan seterusnya ya yang akan signifikan. Nah, tapi juga kita menghadapi suatu situasi global yang sangat dinamis dengan adanya eh, perimbangan kekuatan ekonomi yang terjadi pergeseran di mana Tiongkok akan menjadi penantang penting bagi dominasi Amerika dan ini akan menjadi pertarungan dalam abad ini dan mungkin dekade-dekade ke depannya akan menjadi masa-masa yang sangat kritikal ya bagi pertarungan untuk merebutkan hegemoni global ya. Termasuk eh, dengan kompetisi dengan eh, aliansi atau sekutu-sekutu terkait ya. Ini juga juga akan eh, signifikan meski ketika Trump menerapkan banyak juga tarif kepada aliansinya itu menimbulkan satu pertanyaan tentang masa depan aliansi persekutuan Amerika dengan Uni Eropa dan beberapa negara lainnya yang sebelumnya menjadi pendukung penting kepentingan Amerika misalnya. Ya, jadi ini satu di situasi yang sangat dinamis ke depan dalam aspek global. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa perkembangan ekonomi syariah ini, Bapak Ibu, kalau lihat secara ekosistem juga perkembangannya luar biasa dari keseluruhan sektor, baik di moneter, di eh, keuangan perbankan, baik kata asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bahkan sampai ke eh, eh, koperasi syariah ya, PMT koperasi syariah dan juga di luar itu juga ada dana haji, isu surat sukuk negara ya, dan kemudian juga perkembangan sektor industri halal yang luar biasa perkembangannya. Ini menjadi satu tantangan sekaligus peluang yang besar ya dalam konteks kita mendalami area ini. Nah, banyak faktor-faktor tentu yang mendorong bahwa perkembangan industri halal, ekonomi keuangan syariah juga demikian pesat ya di negara-negara OECD dan bahkan negara-negara Barat sendiri banyak mengadopsi tentang keuangan perbankan syariah maupun arah dari pengembangan industri halal ya. Industri halal ini berkaitan dengan nanti baik makanan, minuman halal, farmasi, kosmetik halal, mode fashion, pariwisata ramah muslim, media rekreasi halal dan seterusnya. Ini menjadi satu peluang yang luar biasa perkembangannya saya kira. Dan di sisi lain di sektor keuangan juga tadi pertumbuhannya luar biasa, termasuk sektor keuangan sosial syariah ya. Ini lembaga-lembaga zakat, wakaf berkembang luar biasa di Indonesia. Pengembangan zakat infak sedekah wakaf sebagai satu alternatif dalam sistem filantropi yang diharapkan bisa memberdayakan para mustahik, para mustadafin, mereka yang lemah dan seterusnya sehingga dapat terus terlibat ya untuk terberdayakan, kemudian ekonomi juga bisa eh, terinklusi gitu ya, mereka sehingga punya daya beli dan kemudian terlibat sehingga mendorong juga bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa berkembang ya dengan melibatkan semakin banyak masyarakat yang sesungguhnya mereka terpinggirkan tapi dengan siswa ini mereka teradvokasi dan ini harapannya akan bisa mendorong sektor ekonomi harusnya lebih baik ya karena inklusinya menjadi lebih baik sehingga pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa jauh lebih baik. Nah, di sisi lain secara domestik Bapak Ibu kita tentu memahami bahwa situasi ekonomi hari-hari ini dan ke depan itu juga sangat menantang dengan PHK yang meningkat, penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan yang juga jumlahnya signifikan ya hampir 10 juta dalam 5 tahun terakhir turun kelas. Nah, ini
menjadi hal-hal yang menantang yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat kita, dan tentu isu ekonomi, permasalahan ekonomi sebagaimana juga sudah banyak dinyatakan oleh para ulama adalah dzaruriyah basariyah, masalah kemanusiaan yang mendasar ya, sehingga penting untuk sama-sama kita dalami, sama-sama kita pelajari. Demikian memahami terkait arah pembangunan yang didesain oleh pemerintah baik melalui RPJP nasional sampai 2045 maupun RPJMN 2005-2009 gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagaimana kita membaca arah dari pembangunan sehingga kita melihat peluang-peluang yang mungkin bisa dioptimalkan, dan paling tidak kita juga memahami situasi dan tantangan yang terjadi. Pemerintah mencanangkan pertumbuhan harapannya bisa nanti bisa tumbuh mencapai 8%, meski ini tidak mudah tentu karena tantangannya akan sangat luar biasa ya. Bagaimana karena sekarang untuk bisa tumbuh 5% dengan situasi global yang demikian saja sudah berat ya, apalagi bisa tumbuh jauh lebih tinggi. Tapi tentu itu bukan juga hal yang mustahil kalau berbagai prasyaratnya bisa lebih penuhi, tapi ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau kita mendalami ekonomi, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bisa memahami ya arah-arah pembangunan yang didesain oleh pemerintah pada berbagai wilayah, sehingga ini juga sungguhnya akan memberikan satu perspektif yang jauh lebih terbuka. Bapak Ibu yang mungkin wilayahnya ada yang dari luar Jawa dan seterusnya, memahami bagaimana arah pembangunan yang didesain oleh pemerintah untuk wilayah yang masing-masing, sehingga juga tadi bisa melihat peluang dan tantangannya ke depan ya. Ini juga satu bagian ya terkait misalnya pengembangan pariwisata ekonomi kreatif yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada beberapa wilayah yang mungkin nanti eh, bagi Bapak Ibu yang dari daerahnya masing-masing bisa melihat ini sebagai satu opportunity. Demikian juga arah pembangunan secara sektoral, Bapak Ibu tentu punya sektor activity yang mungkin nanti bisa dilihat bagaimana peluang pengembangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai kerangka dinamika tantangan ekonomi global, ekonomi syariah, industri halal yang demikian luar biasa, dan juga tantangan ekonomi domestik, tentu PR besar kita adalah menyiapkan SDM yang ahli, yang memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai ya, sehingga bisa merespon berbagai tantangan itu, dan kita mampu meningkatkan daya saing kita sebagai sebuah bangsa ya, sehingga bisa kompetisi dengan berbagai negara yang lain. Maka satu program yang bersama-sama dihadirkan oleh STB bersama teman-teman di Wakaf Mulia ini adalah program Magister Ekonomi, yang program ini didesain sangat kompak. Insya Allah kita membuka nextnya ini karena kelas Maret sudah close, jadi kita membuka untuk kelas September. Eh, ini program S2-nya kita desain secara secara concise, secara menarik Bapak Ibu sekalian, dengan masa studi 1,5 tahun atau 3 semester saja. Model sistem perkuliahannya blended learning, memungkinkan untuk online bagi teman-teman yang jauh dari kampus. Kampus kita ini STCB sudah berusia eh, 27 tahun ya, dari pendirian tahun 98. Fokus kita memang di ekonomi syariah. Fokus kita sebelumnya di S1, dan alhamdulillah dari tahun kemarin kita mendapatkan izin untuk membuka S2. Akreditasi juga sudah terbit, akreditasi dari Lamemba, izin dari Kementerian Agama kita dapatkan untuk membuka program ini, dan kita mengembangkan program blended learning dengan hybrid class. Jadi memungkinkan dengan hybrid class ini ada sebagian mahasiswa yang join di kelas nanti di kampus kita yang ada di Sawangan Depok. Bapak Ibu bisa cek di website, di Google Map ya, posisi kampus kami ada area sekitar 1,6 hektar ya yang kita desain, bahkan untuk di kelas S1 kami itu ada yang majoritinya full full offline ya. Jadi memang kelas reguler, dan sebagian mahasiswa kami itu berasrama juga gitu. Tapi untuk S2 ini kita kembangkan lebih luas lagi sehingga memungkinkan online bagi teman-teman yang jauh ya. Nah, biayanya juga kita desain terjangkau. Bapak Ibu nanti bisa komparasi dengan kampus yang lain, 7,5 juta satu semester untuk program S2, dan itu bisa diangsur bulanan ya. Biaya pendaftaran hanya 700.000. Dosen akademisi profesional, ini banyak dosen kami yang juga praktisi, juga expert, tentu majoritinya adalah tentu sudah harus S3 ya untuk mengajar di S2 ini. Ada misalnya Dr. Oni Saroni, beliau pakar fikih muamalah, anggota BPH DSN dan Dewan Pengawas Syariah Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Ada Dr. Ali Sakti yang di ekonom senior di Bank Indonesia, yang tentu sangat memahami dinamika perkembangan yang ada. Ya, ini juga menarik kita desain sesuai kebutuhan publik. Saya kira bahwa biasanya yang menjadi kendala
untuk menyelesaikan S2 itu adalah kewajiban tesis, sehingga kita membuka pilihan tugas akhir selain tesis ada non tesis ya Bapak Ibu. Jadi nanti non tesis yang kita buat lebih simpel, jadi bisa digantikan dengan makalah gitu ya. Dan nanti ada alternatif lain yaitu publikasi ilmiah juga. Jadi ini opsi untuk selesai S2-nya banyak, sehingga harapannya eh, tidak berlarut-larut untuk menyelesaikan S2. Jadi 1,5 tahun bagi kami cukup itu ya. Karena desain kami nanti kita buat simple ya, jadi hanya 3 semester ya. Dan tugas akhirnya ada opsi pilihan, sehingga karena selama ini banyak ya waktu S2 itu yang tidak selesai, ada yang sudah 4, 3 kali karena tesis, wajib tesis. Nah, ini kita melihat karena di kampus luar negeri juga banyak yang tidak mewajibkan, bahkan majority saya kira tidak mewajibkan tesis, jadi hanya membuat paper. Dan bahkan di luar negeri banyak yang hanya 1 tahun untuk S2. Nah, Bapak Ibu, ini juga eh, pengembangan program ini saya kira juga kita eh, punya visi besar ya, karena ada tanggung jawab sosial ya, sebagai sebagai bagian dari bangsa, bagian dari republik, bahwa kita di Indonesia itu lulusan S2 dan S3 kita itu sangat rendah ya, dan itu kalau kita komparasi negara-negara tetangga kita itu rasionya sangat kecil sekali ya. Sehingga memang dari saya kira kita akhirnya secara SDM itu tertinggal ya dibanding Singapura, Malaysia yang mereka rasionya sudah 2,5% lebih. Kita S2 itu hanya 0,31, 850-an eh, ribu jiwa, belum ada 1 juta. S3 juga hanya 61, 0,02. Jadi kalau digabungkan belum tembus 1 juta. Jadi sekecil sekali teman-teman yang bisa menikmati fasilitas pasca sarjana. Jadi harapannya Bapak Ibu semua yang sudah punya niat azam ini bisa menguatkan dan bersama-sama untuk menjadi 1% generasi terbaik di Republik ini secara pendidikan formal, menyelesaikan program pasca sarjana, dan harapannya itu akan menjadi teladan ya bagi anak cucu eh, berikutnya, bahwa orang tuanya eh, bagian dari elit terdidik di Republik ini secara program formal, dan kemudian itu akan menjadi warisan berharga bagi keluarganya. Saya kira bahwa untuk meraih pendidikan tertinggi. Kalaupun secara harta belum masuk 1% golongan terkaya, ya paling tidak secara pendidikan masuk 1% terbaik ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, semoga ini satu kesempatan saya kira, apalagi tadi bahwa program ini didesain sangat kompak dan memudahkan ya, jadi tidak mempersulit gitu ya, karena kami menyadari banyak program pasca di Indonesia itu sangat feodal. Kadang-kadang sukanya kalau anekdot banyak ekonom bahkan kan eh, kesulitan itu adalah sebuah bisnis gitu ya. Kesulitan menjadi bisnis, menjadi uang gitu. Tapi bagi kami ingin membuat program pasca yang banyak orang yang mendapatkan manfaat, banyak orang yang terbantu, dan kita tidak ingin berbisnis dengan kesulitan orang, sehingga kita ingin memudahkan program ini menjadi program yang menarik dan banyak bisa diakses oleh banyak orang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga program ini kita desain secara menarik karena kita mengembangkan program ekonomi syariah. Nanti gelar Bapak Ibu yang menyelesaikan program ini adalah Magister Ekonomi, dan kita mengembangkan banyak konsentrasi yang mungkin akan sulit Bapak Ibu cari dari kampus-kampus yang lain ya. Karena kita berani mengembangkan konsentrasi di luar yang biasa berani dikembangkan, karena biasanya untuk mengembangkan satu konsentrasi atau satu program itu butuh butuh keberanian karena biaya ya, biaya karena jumlah minimum mahasiswanya harus ada gitu. Tapi kami mencoba mengembang program ini, dan alhamdulillah secara kelas dari angkatan angkatan kemarin ini terpenuhi. Jadi ada 6 kelas yang berjalan, enam konsentrasi yang berjalan, yaitu keuangan perbankan syariah, ada filantropi syariah, kemudian ada syariah compliance Islamic jurisprudence, satu fikih muamalah kontemporer, akuntansi tata kelola syariah, kemudian ada industri halal dan bisnis syariah, dan ekonomi pembangunan kebijakan publik. Mungkin beberapa konsentrasi ini Bapak Ibu tidak bisa temukan di kampus yang lain ya saya kira. Jadi ini satu keunggulan, satu kesempatan ya. Dan kita ini menjadi satu idealisme bagi kami untuk mengembangkan satu center-center yang harapannya kajian-kajian ekonomi Islam bisa berkembang lebih luas, dan di tingkat pasca tentu diskusi dan pendalamannya akan jauh lebih menarik ya. Nah ini eh, kerangkanya. Jadi ini desain eh, program S2 kita ini kita desain sangat kompak, 3 semester, 11 mata kuliah, dan satu eh, tugas akhir. Eh, Kemudian biayanya 7,5 juta per semester, bisa diangsur. Nah ini Bapak Ibu kalau mau lihat lebih detail kami membuat desainnya kenapa sangat kompak ya.
Bapak Ibu bisa bandingkan nanti kurikulum di beberapa kampus yang lain biasanya mata kuliah itu diecer banyak dan rumit gitu ya. Jadi ada yang 3 SKS, 2 SKS dan sebagainya. Tapi kita desain program ini untuk memudahkan tadi bahwa semester 1 hanya 15 SKS, semester 2 15 SKS, dan keseluruhan mata kuliah itu masing-masing hanya 3 SKS. Jadi simpel sekali. Jadi nanti satu semester Bapak Ibu hanya hanya 5 mata kuliah, dan kemudian semester 2 juga demikian, dan semester tiganya hanya 9 SKS ya. Eh, 9 SKS. Jadi 5 mata kuliah ini memang kita desain di semester 1 dan 2 ini adalah 2 mata kuliah untuk hari Jumat dan hari Sabtunya 3 mata kuliah. Dengan begitu weekend dan mungkin apa and weekdays itu 2 mata kuliah sore kan mulainya, jadi Sabtu bisa kuliah ya. Dan kita buat simpel tadi bahwa ada opsi non tesis. Tesis bisa digantikan dengan membuat makalah, paper, dengan menambah satu mata kuliah ya. Jadi dengan begitu tetap di semester 3 ini 9 SKS. Nah, perkuliahan juga kita komunikasikan Bapak Ibu, ada hybrid tadi, hybrid, dan ada asinkron atau belajar mandiri melalui learning management system yang nanti materialnya akan diupload oleh dosen. Bapak Ibu juga bisa belajar mandiri. Hybrid ini memungkinkan teman-teman yang jauh bisa join secara online. Sedangkan nanti secara berkala mungkin akan diadakan kelas offline bagi teman-teman yang dekat dari kampus, tapi difasilitasi online ya untuk teman-teman yang jauh ya. Ya, insya Allah sampai sekarang perkuliahan masih kita laksanakan di Jumat dan Sabtu, meski mungkin nanti ada kemungkinan di hari Kamis malam ya, kalau misalnya penambahan kelasnya cukup signifikan. Tapi sampai hari ini insya Allah karena hanya 5 mata kuliah per semester kan relatif nggak banyak ya. Jadi Bapak Ibu simple sekali. Jadi ini program sangat sangat apa ya, sangat worth it saya kira. Mungkin Bapak Ibu akan sulit cari di tempat yang lain. Bisa online, bisa mata kuliahnya simpel begitu, ada non tesis biayanya terjangkau lagi kan gitu. Nah, ini makanya banyak teman-teman yang sudah berkarir yang punya kesibukan macam-macam juga bergabung dengan program ini dan memberikan testimoni yang sangat baik. Bahkan sudah S2 beliau ngambil lagi karena memang ingin mendalami keilmuannya ya. Ini ada Bu Fatimah, ada Pak Ilham ya. Ini dan mereka sangat saya perhatikan di kelas juga sangat aktif. Ini bergabung dari semester dari angkatan 2024 lalu ya, angkatan pertama. Dan sekarang sudah masuk semester 2 beliau ini. Nah, ini. Dan ini demikian juga banyak direktur-direktur di lembaga filantropi kita yang join, termasuk di KAP dengan berbagai kesibukannya ya tentu, tapi alhamdulillah masih masih bisa mengikuti program ini dengan sangat baik, dan alhamdulillah kesan mereka ini, dan karena saya juga berinteraksi dan memantau diskusi di grupnya, itu cukup cukup bagus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kalau dilewatkan sangat mungkin Bapak Ibu kalau waktu mengambil satu dulu kan mata kuliah sampai 145 SKS, ini kurang dari sepertiganya ya, jadi sangat simpel sekali. Biaya juga demikian, biaya kita buat simpel, biaya pendaftaran UKT yang bisa diangsur bulanan, 7,5 juta bisa diangsur bulanan Bapak Ibu sekalian. Untuk daftar ulang nanti membayar biaya pendaftaran dan angsuran pertama. Memang di luar UKT ini ada biaya untuk sidang nanti ya, karena sidang itu kan sudah di akhir dan kita harus mengundang penguji ya Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi juga, sidang tugas akhir itu Bapak Ibu sudah selesai semua mata kuliah dan nanti tugas akhirnya sudah selesai, mau mendaftar untuk yudisium berarti, itu kemudian nanti ada biaya sidang tugas akhirnya. Nah, terakhir lagi adalah ketika nanti untuk wisuda ya, untuk perayaan kelulusannya ya. Jadi 3 juta sekali bayar saja gitu ya. Ah, itu mungkin dari di luar itu tidak ada biaya lagi, saya kira, kecuali kalau nanti memang nggak selesai-selesai kuliahnya gitu, itu ada resiko memang. Kemudian untuk referensi, karena mengembangkan program di level S2 dan juga konsentrasi membutuhkan banyak banyak apa dukungan resource akademik yang memadai ya tentu, karena membangun satu mata kuliah juga membutuhkan referensi yang banyak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kami sudah mengumpulkan juga berbagai referensi yang sangat memadai saya kira untuk mendukung program ini, dan literatur baik di domestik di Indonesia maupun luar negeri sangat berlimpah, dan ini akan menjadi satu pengayaan yang luar biasa, kesempatan yang sangat berharga Bapak Ibu untuk bisa bisa bergabung dan mendalami, sama-sama kita mengembangkan diri dan mengembangkan keilmuan, dan mungkin berkontribusi juga dalam
pengembangan keilmuan ini dalam berbagai area ya, di filantropi syariah, kemudian industri halal, referensinya juga luar biasa perkembangannya, Islamic banking, Islamic finance, kemudian microfinance di accounting, syariah governance ini juga literaturnya luar biasa. Di fikih muamalah banyak sekali diskursus fikih muamalah belakangan yang berkembang. Saya kira banyak pertanyaan, banyak masalah yang muncul yang butuh jawaban fikih muamalah. Alhamdulillah dosen kita Dr. Oni ini karyanya luar biasa ya. Bapak Ibu nanti akan diasuh oleh beliau juga. Eh, Beliau alhamdulillah 2 semester kemarin mengasuh full dan mahasiswa sangat sangat bergembira ya bisa bersanat langsung keilmuan kepada beliau tentu karena beliau ini termasuk satu expert yang langka. S1 sampai S3-nya di Al-Azhar Kairo dan kemudian menjadi DPS di banyak institusi di Indonesia dan menjadi anggota PBH DSN penentu fatwa di fikih muamalah. Jadi ini kesempatan berharga juga bagi yang ingin mendalami area ini. Di ekonomi Islam juga kita ada Dr. Ali Sakti yang karyanya sangat banyak. Yang ini beliau juga mengajar ya untuk dari 2 semester kemarin berjalan beliau juga mengajar ya. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk terkait dengan eh, kesempatan untuk kita sama-sama mengembangkan keilmuan di level pasca sarjana, terutama yang berkaitan ekonomi, keuangan, bisnis syariah, dan insya Allah keunggulan dari mendalami ekonomi syariah itu terutama adalah karena kalau kita melakukan studi tentang ekonomi syariah tentu harus melakukan eh, studi juga tentang ekonomi konvensional. Jadi belajarnya double sebenarnya karena kita harus melakukan komparasi ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi kalau orang belajar ekonomi syariah tentu dia akan memahami ekonomi konvensional secara tidak langsung karena harus melakukan studi komparasi juga. Demikian saya kembalikan ke Mbak Irna untuk kita bisa eh, eh, diskusi ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ajis Setiawan atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat Zoom. Dan pastikan untuk mengisi presentasi dengan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Pak Agus Siswanto. Atau mungkin penjelasannya sudah jelas semua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh via chat atau langsung ya, silakan, silakan. Baru masuk nih. Pertanyaan dari Bapak Trisno Supriyadi. Izin bertanya, Prof, untuk program online bisa diberikan juknis atau semacam silabus? Ya, untuk penjelasan beberapa aspek teknis, Bapak Ibu bisa ke web eh, yang disusun teman-teman Wakaf Mulia maupun di paskasebi.ac.id ya. Ada banyak Q&A yang sudah disusun oleh teman-teman. Di sana berbagai aspek mungkin yang Bapak Ibu pengen ketahui itu secara umum sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan dan kalau secara kurikulum secara ringkas mungkin gambaran kurikulumnya adalah demikian. Jadi ini mata kuliah yang dikembangkan untuk MKU-nya karena konsentrasi ini kita kembangkan untuk biasanya di beberapa kampus yang satu mata kuliah kita mengembangkan untuk di konsentrasi ini 2 mata kuliah masing-masing sehingga mata kuliah umumnya ada 27 SKS dari sistem keuangan Islam, keuangan sosial Islam, fikih transaksi keuangan kontemporer dan seterusnya, ekonomi Islam lanjutan, kemudian seminar proposal, metode penelitian dan juga ini mata kuliah di masing-masing konsentrasi ya. Jadi Bapak Ibu memilih konsentrasi tadi nanti ada 2 mata kuliah terkait yang
akan diberikan di konsentrasinya ini ya, sesuai masing-masing yang terkait perbankan sendiri, terkait dengan uang apa, terkait dengan akuntansi dan governance sendiri, terkait dengan filantropi nanti 2 mata kuliah gitu ya. Nah ini gambarannya secara simpel eh, terkait dengan desain kurikulum dari program ini ya. Untuk silabus SHP tentu nggak bisa diberikan karena itu sudah sangat detail dan itu akan diberikan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan. Nah, kira-kira gambaran simpelnya ini ya. Mungkin saya kira sih yang sebenarnya ditanyakan adalah struktur kurikulumnya tadi dan ini adalah gambaran eh, nanti tahapan mengambil mata kuliah dalam tiap semester. Untuk juknis pendaftaran nanti saya kira teman-teman wakaf mulia akan bisa kalau Bapak Ibu nanti berminat nanti bisa menanyakan kalau mau mendaftar apa saja syaratnya tadi terkait pembayaran pembayaran pendaftaran dan daftar ulang adalah angsuran pertama dan nanti syarat pendaftaran sebenarnya simpel yang penting Bapak Ibu punya ijazah S1 dan transkripnya data di PDDT-nya aman, ya, punya KTP yang insya Allah bisa diproses ya. Nah, program ini juga tidak mempersyaratkan harus S1-nya ekonomi syariah atau terkait ekonomi, tapi Bapak Ibu dari program apapun bisa mengikuti program ini. Jadi kita buat simpel bahwa ekonomi syariah untuk di Pasca ini untuk semua gitu ya. Dari background pendidikan apapun kita permudah untuk sama-sama bisa mendalami, belajar ya. Insya Allah demikian. Demikian Mbak Era. Bagaimana Pak Trisno, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Bapak Trisno atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Ajis atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dan cara reset ataupun tuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi dan contoh dokumen akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar kuliah, silakan untuk mengeklik link yang telah saya kirimkan di chat ini. Pertanyaan dari Bapak Suki, materi dari dasar rekannya, Prof. Gimana? Materi dari dasar, Oh, iya Pak. Jadi karena kami tidak akan memberlakukan matrikulasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang backgroundnya bukan dari ekonomi syariah pun harapannya bisa mengikuti. Tapi kami juga dalam konteks referensi juga memberikan referensi-referensi yang advance sehingga Bapak Ibu yang mungkin sudah punya background nanti juga bisa mendalaminya lebih jauh ya. Jadi tentu bisa berdiskusi dengan dosen dan seterusnya bisa dimungkinkan. Tapi memang kita buat program ini bisa menjago semuanya baik yang sudah pernah belajar basicnya atau yang belum sama sekali tapi tidak ketinggalan gitulah harapannya ya makanya kita kembangkan ada learning management systemnya gitu ya sehingga Bapak Ibu bisa ada recording perkuliahan sehingga bisa mengulang lagi atau juga nanti kan Bapak Ibu dapat ekosistem ya karena kita punya learning management system ada sistem informasi kampusnya kemudian ada grup-grup kelas bersama dosen itu bisa diskusi bahkan 7 kali 24 jam gitu ya. Jadi kalau punya pertanyaan, punya apa bisa diskusi di sana juga bersama dengan dosen dipandu oleh dosen juga. Jadi ini kelebihan belajar di era digital ya sekarang. Kalau dulu misalnya saya kuliah masih offline ya diskusi belajarnya waktu di kelas saja gitu. Tapi sekarang di grup-grup eh, kelas itu juga sangat banyak diskusinya dan sharing-sharing dari pengalaman teman-teman yang lain dan dosen juga akan jauh lebih maksimal ya. Nah, kira-kira demikian, Pak Sugi ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bagi teman-teman yang bidangnya sebelumnya belum ada, itu bisa tetap memungkinkan. Ya betul, tadi yang saya maksud betul Pak, tidak perlu eh, S1 syariah ya untuk mengikuti program S2 ini. Jadi kami tidak mendesain adanya program matrikulasi juga ya. Jadi eh, program S1 apapun bisa mengikuti program ini karena dosen tentu akan mempertimbangkan
background dari Bapak Ibu semua dan nanti diberikan materi, diberikan kerangka pembelajaran yang relevan dan sesuai ya. Dan saya kira ekonomi syariah ini kan tidak juga sangat rumit ya. Siapapun yang penting punya keinginan belajar, bertemu dengan dosen yang tentu karena dosen ini sudah S1 sampai S3-nya kan di bidang ini jadi bisa bisa memilih dan memberikan kira-kira materi dari basic sampai advance yang tetap bisa diikuti oleh mayoritas mahasiswa kan gitu. Jadi insya Allah yang terpenting kan kalau belajar itu ilmu yang susah kadang-kadang bisa menjadi mudah kalau bertemu dengan dosen yang memiliki framework dan metodologi yang bagus gitu. Nah, kira-kira demikian Pak. Jadi satu syariah tidak menjadi dasar ya. Ya, tidak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukri atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Mirna P. dari Cimahi. Apakah ada beasiswa untuk S2 ini, Prof? Iya, teman-teman di Wakaf Mulia mengembangkan program beasiswa, tapi dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Mungkin bagi eh, Bapak Ibu yang bertanya tentang beasiswa, nanti ada sesi khusus ya, bisa berkomunikasi dengan tim admin dari Wakaf Mulia. Ya, ini ya, karena ini sesinya tentang open house pasca, jadi untuk sesi beasiswa biasanya ada waktu tersendiri. Nah, nanti Bu Mina bisa eh, komunikasi dengan admin. Terus untuk berikutnya pertanyaan berikutnya itu lokasi kampusnya di mana? Lokasi kampus kami ada di Sawangan Depok, Bojong Sari, Bapak Ibu. Ada 1,6 hektar lahan area eh, kampus kami dan kampus kami sudah berdiri dari tahun 98 dan memang fokus terkait dengan ekonomi syariah dulu termasuk pendirinya kalau Bapak Ibu kenal ada Profesor Didi Nafiduddin, salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia juga yang mendirikan Stay Sebi ini. Insya Allah dalam waktu dekat juga kami akan alih bentuk menjadi institut dan nanti ke depan menjadi universitas. Lokasinya di Sawangan Depok, tepatnya di Bojong dengan area 1,6 hektar dengan mahasiswa aktif sekitar 1.000 sekarang. Dan Bapak Ibu bisa mencek juga berbagai hal ini di sosial media kami ya. Nanti Bapak Ibu bisa tentu untuk memilih kampus kan harus harus dicek lagi gitu ya. Silakan monggo dicek di sosial media kami di baik Instagram, YouTube maupun di Facebook gitu ya. Ada insya Allah nanti berbagai informasinya termasuk website ya. Websitenya di sebi.ac.id dan untuk Fasca ini ada di pasca.sebi.ac.id. Bapak Ibu bisa gali lebih jauh dan menjadi pertimbangan untuk memilih eh, dan insya Allah SEBI karena sudah memfokuskan diri dalam ekonomi syariah itu dari tahun 98 termasuk pioneer yang mengembangkan kurikulum ekonomi syariah ya sebelum banyak kampus-kampus yang lain dulu membuka ya kami termasuk yang pertama dan menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum terkait ekonomi syariah di level S1 dulu sebelumnya. Demikian ya Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Nirna dan Pak Agus atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat room. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat room. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk kuliah Magister Ekonomi SEBI, silakan untuk mengklik link yang telah saya kirimkan di chat room. Ada lagi atau sudah cukup jelas? Mungkin sudah jelas, Prof. Ya, oke. Saya kira nggak apa-apa. Yang penting informasinya sudah sampai dan salah 1 jam waktu yang cukup ya untuk berbagai penjelasan. Nanti kalau Bapak Ibu ada hal yang masih dibutuhkan lagi untuk berbagai pertanyaan, nanti bisa menghubungi teman-teman ya. Teman-teman standby terus. Eh, ya, untuk yang kuliah, karena fokus kita sekarang masih di kelas eksekutif, Pak. Jadi ini kelasnya masih kelas blended learning yang kita optimalkan. Jadi untuk reguler full offline
kita belum membuka karena mencari mahasiswa yang mau kuliah reguler Senin sampai Jumat S2 itu nggak mudah, Pak. Jadi kebanyakan program S2 memang didesain di apa biasanya karena sudah punya aktivitas masing-masing jadi kebanyakan setelah waktu kerja ya. Jadi dan yang paling banyak sekarang memang yang diminati adalah tentu harus fleksibel ya sehingga blended learning menjadi penting. Tapi dengan hybrid class memungkinkan ya Bapak Ibu yang nanti mau belajar dari kampus atau nanti ada kelas di kampus sehingga bisa datang offline juga. Itu dimungkinkan juga. Kuliahnya seperti saya sampaikan tadi Pak. Jadi eh bentar. Ini pertanyaan tadi bagus nggak mengikuti dari awal sepertinya. Dari Jadi untuk waktu kuliah karena kelas eksekutif Pak. Jadi karena di S2 itu hanya 39 SKS dan nanti 5 mata kuliah semester 1, 5 mata kuliah semester 2 itu kita desain di hari Jumat dan Sabtu setelah kerja, setelah waktu kerja ya. Nah, jadi ini karena majoritinya adalah eksekutif ya, jadi banyak yang sudah sibuk, jadi tetap ingin menyelesaikan S2, jadi teman-teman memang majoritinya ini yang kita buka adalah kelas eksekutif. Jadi di Jumat sore 2 mata kuliah sampai malam, kemudian Sabtu 3 mata kuliah. Jadi simpel sekali. Ini menyelesaikan 15 15 SKS ya. Demikian ya, bagus ya. pertanyaan dari Bapak Trisno, dengan semua kemudahan proses kuliah S2-nya, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti terakreditasi BAN PT? Iya, Pak Trisno. Jadi alhamdulillah program Pasca ini terakreditasi oleh eh, Lamemba. Jadi untuk akreditasi institusi kami, STCB, Bapak Ibu bisa cek juga di BAN PT itu akreditasinya baik sekali. Kemudian untuk di program S2 ini kami mendapatkan akreditasi baik dari Lamemba ya sesuai dengan regulasi dari pemerintah ya. Nah, kami mendesain memang program ini untuk sangat ketat. Jadi makanya Bapak Ibu nanti kalau mau mendaftar juga harus kami cek data S1-nya ya karena eh, eh, PDDT-nya harus aman ya karena nanti kan seluruh data proses pendidikan ini akan dimasukkan ke PDDT jadi semuanya karena nanti juga penomoran ijazahnya juga tentu dari pemerintah ya. Jadi sekarang semuanya untuk penomoran ijazah kan tersentralisasi. Jadi data PDDT-nya harus aman. Jadi kami juga tidak sembarangan menerima mahasiswa, mahasiswanya juga akan kami cek datanya aman atau tidak di PDDT-nya. Misalnya banyak teman-teman yang S2-nya di luar negeri, S1-nya di luar negeri itu juga kami selalu minta. Jadi kami nggak menjamin kalau eh, penyetaraan ijazahnya belum beres ya kami nggak berani terima juga gitu ya. Jadi memang karena lembaga ini adalah lembaga formal, kami mendapatkan izin dari pemerintah menyelenggarakan program termasuk di S2, S1 ini sudah 20 20 7 tahun ya S1 kami dan itu tentu harus memenuhi regulasi dan dievaluasi berkala oleh pemerintah, dimonef secara berkala juga, diperiksa secara berkala juga. Jadi kami tentu menjaga ya aspek-aspeknya agar terpenuhi regulasinya secara baik. Termasuk Bapak Ibu yang masuk akan kami cek ijazahnya, transkripnya, apakah kampusnya benar ada datanya lengkap di PDDikti. Ya, kalau tidak lengkap nanti kami nggak berani juga mengambil Bapak Ibu sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi karena kami harus memastikan bahwa nanti data kita bisa masukkan ke BDDT-nya aman, nanti mengikuti proses perkuliahan terpenuhi juga ujiannya dan lain sebagainya, dan kemudian nanti penomoran ijazah setelah memenuhi kelulusan seluruh mata kuliah, nanti baru bisa kita ambil dari predikti setelah memenuhi jumlah requirement tertentu gitu ya. Jadi semua prosesnya legal dan tentu kami harus taat dengan regulasi ya. Demikian. Untuk akreditasi tadi sudah kami sampaikan ya, akreditasi institusi maupun prodi semuanya sudah lengkap dan Bapak Ibu bisa cek nanti di pasca.sebi.ac.id di sana ada terkait akreditasi dari Lamemba maupun dari BAN PT terkait akreditasi institusinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek semuanya. Jadi di apa di website kami open semuanya gitu ya.
Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun tuliskan di chat. Nanti Pak Trisno bisa cek ya di pasca.sebi.ac.id. Nah, atau nanti kalau Pak Trisno masukkan datanya ke teman-teman Wakaf Mulia, nanti akan diberikan informasi website baik yang dikembangkan teman-teman maupun website SEBI yang bisa dicek Pak surat-surat kelengkapan kami ya. Eh, Baik akreditasi institusi maupun prodi, Bapak langsung bisa cek semuanya ya, termasuk activity kami, histori kami bisa Bapak cek semuanya. Ya. Jadi karena memang ini kampus yang ekonomi syariah yang termasuk pioneer insya Allah kita mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ya. Terima kasih Pak Trisno ya. Oke, ada lagi Mbak? Belum ada Kalau lagi. Ya, Pak, mungkin sudah cukup, Prof. ya, kalau sudah cukup nggak apa-apa. Saya kira 1 jam cukup. Nanti next kita bisa agendakan lagi. Yang terpenting teman-teman yang malam ini sudah bergabung untuk kita sharing tentang melanjutkan program Pasca. Mungkin di closing ya. Oh, ini ada tambahan. Sabtu kuliahnya mulai jam berapa? Jadi desain hari Sabtu Bapak Ibu karena asumsinya Bapak Ibu itu libur. Jadi memang dari pagi sampai sore itu mohon dikosongkan waktunya. Tetapi kan tadi bahwa tidak setiap pekan akan live session terus gitu ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu juga punya waktu, mungkin banyak hajatan dan sebagainya masih memungkinkan gitu ya. Kalau hari Sabtu itu kan. Jadi kita karena kita juga tadi eh, seluruh mata kuliah di pertemuan kuliah itu juga akan direcord. Bapak Ibu kalau tidak hadir nanti bisa eh, sampaikan ke ketua kelas misalnya eh, karena ada uh, urusan yang urgent tertentu, izin tidak bisa hadir misalnya saat pertemuan kelas secara langsung, tapi Bapak Ibu harus mengakses rekamannya, materinya akan ditaruh di learning management system, Bapak Ibu bisa belajar ke apapun lagi gitu ya. Yang penting nanti eh, di apa di record di klik ya dan materinya di download, dipelajari, nanti dilaporkan ke ketua kelas bahwa itu akan diakui sebagai bentuk kehadiran juga. Jadi hari Sabtu dari pagi sampai sore perlu diluangkan waktu Bu ya karena 3 mata kuliah. Jadi 3 mata kuliah. Eh, jadi Sabtu itu. Tapi kan Bapak Ibu juga bisa nanti karena tidak diwajibkan misalnya ketika live session dengan Zoom tidak harus juga eh, misalnya harus on cam terus nggak juga. Jadi bisa nanti mungkin ada sambil masak atau apapun kan off cam kan masih bisa menyimak gitu ya. Kalaupun ada yang ketinggalan nanti bisa mengulang rekamannya lagi gitu. Dan materinya kan Bapak Ibu juga punya akses ke learning management system yang punya akun nanti materi akan diberikan di situ semua. Kalau ada yang tidak jelas dan sebagainya, Bapak Ibu juga punya grup kelas yang nanti bisa sharing diskusi dengan teman-teman juga gitu. Kira-kira begitu ya, Bu. Jadi hari Sabtu memang diagendakan full untuk kuliah, tapi kepadatannya relatif juga tidak eh, sangat eh, padat seperti kalau kita kuliahnya di offline full gitu ya. Jadi masih memungkinkan ya untuk ada fleksibilitas. Ha-ha. Karena juga ada asinkron, ada belajar mandiri juga. Jadi nanti cukup menarik ya pembelajarannya saya kira. Gitu. Begitu sih ya, Bu Leli Jamilah ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Meleli Jamila dan terima kasih kepada Prof. Aziz atas jawabannya. Ya, untuk closing saya kira kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, sudah nggak ada ya Pak ya? Sudah tidak ada, Prof. Ya, saya kira kita bisa closing. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa ini kesempatan secara apa ya, kesempatan besar untuk belajar. Jadi waktunya juga fleksibel dan dengan era digital ini Bapak Ibu punya kesempatan ya untuk belajar secara sangat fleksibel dan ini juga programnya formal, legal gitu ya, seluruh aspek terpenuhi dan biayanya juga terjangkau. Bapak Ibu juga akan dibimbing oleh dosen-dosen yang kompeten di area ini, terutama terkait ekonomi, keuangan, bisnis syariah, filantropi syariah, dan
Bapak Ibu tentu memahami bahwa urusan ekonomi itu kan urusan kita sehari-hari ya, sehingga membutuhkan ilmu gitu ya. Jadi ilmu menjadi bekalan penting untuk agar ekonomi keputusan ekonomi kita sehari-hari juga menjadi baik dan benar gitu ya. Karena kita punya pemahaman yang cukup. Jadi insya Allah ilmu ini akan menjadi ilmu bukan hanya sekedar ilmu dalam konteks pemahaman intelektual, tapi menjadi bekalan kehidupan sehari-hari yang sangat berharga. Karena sebagaimana disebutkan para ulama bahwa urusan ekonomi itu bagi umat ini adalah urusan yang doruriat gitu ya, urusan yang mendasar karena banyak sekali masalah ekonomi sehari-hari yang dihadapi sehingga ilmu ekonomi menjadi sangat sangat penting ya, sangat urgent untuk didalami, dipelajari. Nah, jadi karena sudah biayanya terjangkau, metodenya menarik, tidak ada opsi selain tesis ya, non tesis juga tersedia. Jadi tidak ada alasan harusnya Bapak Ibu untuk menunda kesempatan untuk melanjutkan jika rukun dan syaratnya sudah dipenuhi gitu ya. Mampu secara finansial, waktu juga masih ada keluangan dengan program S2 yang sangat simpel demikian ini akan menjadi opsi yang sangat menarik karena mungkin Bapak Ibu bisa komparasi di kampus yang lain mungkin akan sulit didapatkan gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan berharga. Kami mengajak untuk bergabung sama-sama kita mendalami ekonomi syariah dan mensiarkan ekonomi syariah dengan berbagai area yang mungkin Bapak Ibu minati yang kita sama-sama untuk mendalami aspek ilmu dan insya Allah tadi bahwa tujuan besarnya adalah ini meningkatkan kualitas SDM umat ini, SDM bangsa ini agar semakin banyak yang masuk dalam kategori mendapatkan 1%-nya itu terpenuhi untuk memiliki pendidikan formal di tingkat pasca ya. Insya Allah itu akan meningkatkan daya saing kita sebagai umat dan bangsa ya. Insya Allah. Jadi dengan begitu Bapak Ibu akan menjadi elit-elit terdidik di Republik ini dan akan mewariskan hal yang sangat baik untuk anak cucunya juga bahwa orang tuanya eh, Bapak Ibu semua ini sudah memberikan teladan ya untuk pendidikan terbaik ya bagi anak cucunya ke depan. Baik, terima kasih. Bila taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ajis Puji Setiawan atas paparan closing statement dari dan bimbingannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini dapat berguna di kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup sama, saya selaku pembawa acara webinar malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup sama acara webinar malam hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak. Prof. Terima Terima kasih Bapak kasih. Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sudah bisa silaturahim dan kita bisa sharing. Semoga yang sudah punya azam untuk melanjutkan S2-nya semakin semangat gitu ya. Amin. Insya Allah S2-nya S2 tidak sulit ya. Mudah, bebannya tidak seberat S1 dulu. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk ditingkatkan. Insya Allah.